Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi menyempatkan diri untuk relax guys di taman ini karena pagi hari itu bagus nih pohon-pohonnya nih buat pernafasan kita ya. Aduh, saya tuh pengen buka masker tapi saya lagi ada di luar guys, jadi kita harus taat hukum ya guys. By the way, saya punya cerita nih guys tentang PMI Hong Kong lagi. Nah, ini mudah-mudahan jadi pelajaran kita bersama ya guys. Masalahnya itu sepele banget, tapi dia itu dilaporin majikannya ke polisi Hong Kong guys. Aduh, gara-gara sepatu Fila guys. Kamu tahu nggak sih sepatu Fila? Nih, sepatunya kayak gini nih contohnya. Masalah sepatu aja dilaporin ke polisi. Kenapa sih? Yuk, simak video saya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dulu guys. Aduh, bentar lagi 6.000 subscriber nih. Saya ucapin terima kasih banyak ya buat semuanya. Semoga kalian selalu sehat, dilindungi, banyak bonus, disayang bos pastinya. Yuk, langsung aja. Mbak Mary ini umurnya 23 tahun. Nah, dia itu pertama kali dia datang ke Hong Kong. Dia non ya guys, belum pernah ke luar negeri sama sekali. Dan Hong Kong ini satu-satunya negara yang baru Mbak Mary ini kunjungi. Nah, dia mendapatkan bos yang sangat luar biasa baik guys. Nah, dia kerja di Yaumate guys. Tahu kan Yaumate? Nah, di situ dia menjaga seorang anak laki-laki berumur 6 tahun. Jadi anaknya udah gede ya guys. Tapi bagaimanapun ya, sebagai asisten rumah tangga, Mbak Mary ini berusaha bekerja sebaik mungkin dengan majikan yang di rumahnya itu cuma ada Dai, Singsang sama Silo itu yang umur 6 tahun itu. Rumahnya nggak begitu besar guys, 2 kamar. Jadi Silo itu masih tidur bersama maminya meskipun udah gede ya guys ya. Namanya juga anak laki-laki di Hong Kong itu sangat-sangat disayang. Makanya kalau kita jaga anak kecil di Hong Kong itu harus benar-benar dijaga baik-baik. Nah, kebetulan satu kamar itu digunakan oleh Mbak Mary untuk tidur guys. Nah, Mbak Mary ini termasuknya mendapatkan privacy di kamar itu. Jadi boleh ditutup kamarnya itu. Jadi kalaupun Mbak Mary belanja-belanja nih ya bisa ditaruh di kamarnya sendiri guys. Nah, singkat cerita Mbak Mary ini berusaha mendengarkan perintah majikannya, kerja dengan standar yang majikannya itu kasih guys. Nah, Mbak Mary ini juga mendapatkan jatah libur di hari Minggu guys. Jadi yang Mbak Mary ini ya liburan bersama teman-temannya. Termasuknya Mbak Mary ini orang yang mengikuti update guys, suka belanja online. Dan banyak teman-temannya juga, banyak bestie-bestinya di luar sana. Nah, langsung aja yuk, gimana sih permasalahannya Mbak Mary ini? Nah, Mbak Mary ini orang yang suka belanja online. Jadi ya nggak tahu ya guys ya, masalah keuangan saya nggak bisa menyalahkan seseorang karena kebutuhan kita ini berbeda-beda. Ada yang tersangkut hutang piutang, bahkan kekurangan gaji 4.630 kurang, masih suka pinjam-pinjam uang teman, masih saya nggak tahu gimana keuangan kalian ya guys ya. Cuma di sini Mbak Mary ini termasuknya orang yang boros guys, dan selalu update itu dari segi fashion kayak gitu. Dia juga memiliki majikan perempuan yang fashionable juga. Majikannya juga ya kan masih muda ya guys ya, masih cantik ya. Kalau tahu sendiri lah, kita majikan Hong Kong itu anti banget sama yang namanya KW. Pasti barang-barangnya branded semua, termasuk sepatu juga kan. Sepatu itu bagian dari fashion yang penting banget buat orang-orang yang suka fashion ya guys ya. Bahkan kita juga gengsi banget kalau belinya KW. Jadi ya original itu orang-orang pada tahu lah guys. Nah, termasuk lingkungannya Mbak Mary ini, teman-temannya pada pengguna original semua guys. Aduh, saya jadi pengen ketemu sama bestie-bestinya Mbak Mary ini ya. Singkat cerita, Mbak Mary ini kan suka mengelap sepatunya milik bosnya, merapikan baju-bajunya. Ya kalau dalam soal pekerjaan Mbak Mary ini bisa lah ya, rumah kecil cuma jaga silo, bikin makan bisa lah mengikuti. Nah, gimana sih sampai Mbak Mary ini dilaporkan oleh bosnya? Singkat cerita, Mbak Mary ini libur di hari Minggu. Ya, dengan pakaian waktu itu Mbak Mary pakai jaket Levi's, pakai topi NBA itu, terus pakai celana jeans dan sepatu Fila guys. Mbak Mary ini sangat kece badai banget buat liburan. Akhirnya Mbak Mary ini libur. Sudah selama libur Mbak Mary juga nggak diganggu nih sama bosnya. Nah, kebetulan bosnya ini juga di hari Minggu itu ada acara di luar guys, makan-makan sama temennya.
Jadi Silo itu ya ada di rumah sama papinya. Jadi Dada ini pergi sendirian. Akhirnya jam malam pun tiba. Jadi Mbak Mary ini ya harus segera dong pulang. Karena bagaimanapun Mbak Mary ini sebenarnya anak yang nurut kok. Nurut dia itu. Dia ini selalu mematuhi perintah majikannya. Akhirnya Mbak Mary ini pulang liburan guys. Kebetulan Dadanya juga pulang liburan. Satu di depan apartemennya itu Mbak Mary ini lagi menunggu lift guys. Menunggu lift tuh mau naik ke lantai 7. Kebetulan rumahnya itu di lantai 7. Akhirnya kaget kan Mbak Mary pas apartemen buka itu dibuka, ternyata Dadanya pulang juga guys. Dadanya habis pulang dari makan malam itu sama teman-temannya. Dibuka kan, petugas satpam di bawah itu dibuka. Akhirnya lift itu ya, lift itu belum sempat ngebuka, masih menunggu di bawah, masih di lantai dasar. Dadanya itu nyapa, "Hai Mer, Levantela, kamu pulang lah," katanya kayak gitu. "Hai Dadai." Hati Mbak Mary ini dag digdug. Kalian tahu nggak kenapa hatinya Mbak Mary ini dag digdug? Akhirnya lift pun ngebuka. Ya masuklah Mbak Mary ini sama Dadanya. Cuma kan lift itu kan full kaca ya guys ya. Akhirnya si Mbak Mary ini takutan tuh dalam lift tuh. Wah, keringat dinginnya keluar. Dadanya itu ngelihat ke bawah. Loh, Mbak Mary tuh pakai sepatu Fila kok, sepatunya mirip punya saya ya. Dalam hati Dadanya. Cuma Dadanya itu nggak langsung nuduh guys. Mungkin karena Mbak Mary ini fashionable ya. Dari foto-fotonya juga jadi mungkin cece saya ini punya juga sepatu kayak saya mirip. Akhirnya nggak banyak ngomong tuh Dadanya. Lift tuh kebuka, langsung di lantai 7 di rumahnya tuh langsung. Si Dada itu shock dong melihat tempat sepatunya itu, sepatunya nggak ada. Ternyata sepatunya Dada itu dipakai sama Mbak Mary, ketahuan di lift. Aduh, tensin banget ya guys ya. Aduh, masalah gara-gara sepatu kok kita pengen dikira keren di teman-teman, tapi kok pakai sepatu majikan. Akhirnya kan Dadanya kan emosi ya, dalam keadaan capek ya mungkin ya, habis makan sama teman-temannya. Akhirnya Dada itu masuk dengan muka cemberut, langsung masuk ke kamar mandi. Dadanya itu langsung mandi kan. Mbak Mary udah pasrah aja deh, udah ketahuan ya, kayak maling ketahuan aja gimana rasanya. Akhirnya Dada itu mandi kan, udah selesai mandi, Mbak Mary mandi, dia nyuruh, "Per, kamu mandi kan, mandi juga." Nah setelah mandi udahlah Mbak Mary ini pasrah aja di sidangan ya. Udah setelah itu ya bener juga, akhirnya dipanggil tuh, "Mer, sini." Dadanya itu sudah menyiapkan kamera guys. Jadi saat menanyakan Mbak Mary, Dadanya ini pasang video untuk mengkonfirmasi ke Mbak Mary, "Kamu kenapa pakai sepatu saya? Emang kamu nggak punya sepatu waktu itu? Le come ya, cok ngoke, tohaya." Kayak gitulah pokoknya, dimarah-marahin kan ya Mbak Mary itu. Tapi dengan kondisi handphone Dadanya ini nyala guys. Jadi sebagai barang bukti tuh kalau memang Mbak Mary ini melakukan tindakan yang menggunakan barang majikannya tanpa memberitahukan, dan itu disaksikan langsung oleh yang punya sepatunya. Akhirnya sepatu Fila juga difoto guys. Akhirnya dilaporkan dah ke polisi itu Hong Kong. Akhirnya ya Mbak Mary dipanggil dong untuk dimintai konfirmasi guys, dan ini menjadi masalah banget. Belum bekerja finish 2 tahun harus tersandung masalah hukum Hong Kong dikarenakan menggunakan barang majikan tanpa kita bilang dulu. Itu sama saja kalau di Hong Kong itu tindakan pencurian guys. Nah pelajarannya apa sih? Pelajarannya gini guys, udahlah kita ini pakai baju yang murah-murah juga yang penting milik kita sendiri ya. Jangan pernah kamu itu memakai meskipun lipstiknya majikan yang nggak ketahuan, kalian pakai itu sama aja kriminal ya. Terus kalian juga kalau apalagi sepatu guys, nah itu mungkin Mbak Mary mikirnya ya nggak mungkin juga ketahuan kan, soalnya rak sepatunya di depan. Tapi kan kita nggak tahu, kita nggak bisa memprediksi keadaan ya guys ya. Itu tiba-tiba majikannya satu lift, kan shock juga. Pokoknya apapun itu jangan pernah menggunakan, apalagi parfum yang wanginya itu mereka itu udah pasti tahu itu parfumnya. Uang koin $2 yang tergeletak di laci jangan pernah kalian ambil kalau kalian nggak mau nasibnya kayak Mbak Mary ini. Kerja udah baik-baik, tapi aduh saya juga bingung kalau komentarin kayak gini ya guys ya. Ini untuk pembelajaran kita aja nih guys. Banyak nih guys yang pakai barang majikannya. Kita ini kok nggak takut ya guys ya.
takut lah guys. Kita pakai baju ya biasa aja lah guys, jangan yang neko-neko lah. Oke, mungkin itu aja guys sharing saya hari ini. Kalian pokoknya hati-hati di sini, hal sepele nih. Contohnya gini aja, kalau kita ya bekerja di Indonesia aja, kita melakukan kesalahan, kita minta maaf aja ya, orang pasti bakal maafin. Paling kasarnya kita dipecat ya, kita di interminate ya. Kalaupun kita di interminate is oke ya guys ya. Tapi kalau majikan ini sampai nekat laporin ke polisi, ya kita harus tersandung hukum dulu juga. Kalau kita udah tersandung hukum di Hong Kong, ya kemungkinan besar kita itu dideportasi dan blacklist. Untuk itu saya mengantisipasi nih, mewanti-wanti ke kalian, bersyukur dengan apapun yang kalian miliki. Oke, itu aja pesan saya, bersyukur dengan apa yang kalian miliki. Jangan hanya karena pengen kalian dicap gaul di luar, kalian nekat. Oke, see you next video guys, bye bye. Saya mau ini dengerin suara air nih di taman ini, nyaman banget guys. Oke, see you next video, bye bye.